Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balgis Putri Priyodi dengan NIM 22051214052 dari kelas Sistem Informasi B angkatan 2022. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Pada era modern saat ini, sebagian besar kegiatan manusia dilakukan dengan komputer. Pada dasarnya, tujuan dibuatnya komputer ini hanya untuk menunjang pekerjaan manusia. Namun, pada era sekarang ini, komputer sudah menjadi sebuah kebutuhan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat. Nah, sebelum secanggih saat ini, bagaimana sih sejarah komputer dahulu? Nah, sebelum kita lanjut tentang mengenai bagaimana sih sejarah komputer, saya akan menjelaskan mengenai definisi apa itu komputer. Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, kata komputer ini semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi ketika kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan aritmatika. Namun, pada saat ini, di era modern ini, komputer digunakan dengan banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan matematika. Nah, sejarah komputer diawali ketika penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran terjadi pada mesin elektronik. Nah, mesin yang dirancang oleh Charles ini diberi nama dengan mesin analitis. Pada intinya, mesin ini mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan oleh kalkulator modern. Meski kecepatannya tidak seperti mesin kalkulator modern, karena mesin analisis ini bukanlah mesin yang dirancang untuk bertenaga listrik. Nah, sayangnya berhubungan dengan teknologi pada abad ke-19 belumlah cukup maju, Babbage tidak sanggup merampungkan konstruksi mesin analisis ini. Selain memang tidak bisa dan tidak memiliki waktu dan biaya yang besar, sesudah meninggalnya Charles Babbage ini, gagasan yang begitu cemerlang itu nyaris dilupakan oleh masyarakat. Hmm. Nah, mengenai topik bahasan bagaimana sejarah perkembangan komputer ini dibagi menjadi dua era, yaitu era sebelum tahun 1940 dan era sesudah tahun 1940, yang dimana era sesudah tahun 1940 ini dibagi menjadi 5 generasi, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Nah, langsung saja kita ke generasi komputer pertama. Langsung saja kita ke generasi sejarah perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Nah, pada tahun sebelum 1940 ini ditemukannya banyak alat hitung tradisional yaitu dan kalkulator mekanik. Nah, pada tahun sekitar 5.000 tahun lalu ditemukanlah abacus di Asia Tengah kecil yang masih sebenarnya masih digunakan pada beberapa tempat hingga saat ini. Nah, abacus ini dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Apa sih itu abacus? Abacus adalah alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Nah, sebenarnya abacus ini berasal dari Mesir, namun dibawa oleh orang Cina ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Sempoa. Nah,
Para pedagang pada masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan sebelum ditemukannya pensil dan kertas. Setelah ditemukannya pensil dan kertas, abacus ini kehilangan popularitasnya. Nah, dilanjutkan dengan penemuan kalkulator numerik pertama yang ditemukan oleh Blaise Pascal. Alat ini adalah alat perhitungan bilangan berbasis 10. Namun, alat ini memiliki kelemahan, yaitu alat ini hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Sehingga dikembangkanlah oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz untuk yaitu kalkulator roda nomor kedua, di mana alat ini dibuat sebagai pengembangan pada kalkulator roda numerik pertama yang ditemukan oleh Pascal. Nah, pada alat ini dilengkapi dengan mesin yang dapat mengalihkan. Nah, dilanjutkan dengan kalkulator mekanik yang ditemukan oleh Charles Shaver Thomas de Colmar. Nah, alat ini merupakan alat pengembangan dari kalkulator sebelumnya, di mana alat ini sudah memiliki 4 fungsi dasar aritmatik, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selanjutnya kita lanjut langsung saja kita membahas sejarah perkembangan komputer di era setelah tahun 1940. Komputer generasi pertama. Nah, sejarah perkembangan komputer setelah tahun 1940 itu diawali dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha untuk mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki oleh komputer. Salah satunya yaitu pihak Amerika. Nah, pada saat itu pihak Amerika menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. The Harvard IBM Automatical Sequence Control Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Nah, Mark I ini adalah komputer yang menggunakan elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekaniknya. Mesin tersebut beroperasi dengan sangat-sangat lambat, yaitu ia membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 detik untuk setiap perhitungan dan sangat tidak fleksibel karena urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Nah, kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan lebih kompleks. Nah, selanjutnya yaitu ditemukannya ENIAC atau Electronical Numerical Integrator and Computer yang dirancang oleh John Prescott Eckert dan John Moseley. ENIAC ini merupakan komputer serbaguna atau General Purpose Computer yang bekerja 1.000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Komputer ini terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 5 juta titik solder. Nah, mesin ini merupakan mesin yang sangat-sangat besar sehingga mesin ini membutuhkan daya sebesar 160 kilowatt. Nah, selanjutnya ditemukannya yaitu Edvard Neumann sebagai penemu EDVAC ini mendesain Discrete Variable Automatical Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah untuk pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui
satu sumber tunggal. Nah, UNIVAC One atau Universal Mathematical Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu komputer generasi pertama dikarakteristikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap bahasa komputer memiliki program kode biner yang berbeda, yang disebut dengan bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Yang kedua, ciri lain dari yang terakhir itu ciri lain komputer generasi pertama adalah menggunakan tube vacuum yang membuat ukuran komputer pada saat itu sangat-sangatlah besar dan menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini memiliki beberapa perkembangan yang terjadi, yaitu yang pertama, yaitu pada tahun 1948 ditemukannya transistor yang sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Ukuran mesin-mesin elektrik berkurang sangat drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Kedua, yaitu penemuan dan pengembangan memori inti magnetik. Penemuan ini membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer bernama LARS. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah data besar, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang bisa dan dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Contohnya adalah printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Nah, perkembangan yang keempat yaitu komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin menjadi bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada komputer generasi kedua ini juga ditemukanlah beberapa bahasa pemrograman, yaitu salah satunya yaitu Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran yang mulai umum digunakan. Sehingga bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Perkembangan yang terjadi yang terakhir yaitu salah satunya contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Komputer generasi ketiga. Perkembangan yang terjadi pada era komputer generasi ketiga ini yaitu pada tahun 1958 ditemukannya Integrated Circuit atau IC oleh Jack Kilby. IC ini mengombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor.
Pengembangan yang ketiga yaitu penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke komputer generasi keempat. Perkembangan yang terjadi pada generasi keempat ini yang pertama yaitu setelah ditemukannya IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Ditemukannya Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip yang ditemukan pada tahun 1990-an. Very Large Scale Integration yang memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Dan yang terakhir yaitu Ultra Large Scale Integration yang meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga komputer dan ukuran komputer saat itu. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja efisiensi dan juga kehandalan komputer. Nah, penemuan kedua yaitu chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1941 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer yaitu Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat-sangat kecil. Penemuan ketiga yaitu mikrokomputer sudah dijual dengan paket piranti perangkat lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Nah, piranti perangkat lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Nah, pada awal tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Penemuan keempat yaitu pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk pengguna di rumah, kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, sudah ada 65 juta PC yang digunakan. Nah, pengembangan yang kelima, komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm top. Nah, perkembangan selanjutnya yang terjadi yaitu pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan memakai CPU atau IBM PZ 486, Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 atau serial CPU buatan Intel. Kita juga kenal dengan AMD, K6, Athlon, dan lain sebagainya. Ini semua termasuk dalam golongan komputer generasi keempat. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersama dalam satu jaringan untuk saling berbagi memori, beranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Nah, kita lanjut ke komputer generasi terakhir, yaitu komputer generasi kelima, di mana komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan pada sampai saat ini. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Von di mana model non-Von ini akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serentak.
Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Seperti pada era digital modern saat ini ya. Contoh imajinatif mengenai generasi kelima yaitu superkomputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Scarlett yang berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, hal dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun memiliki realisasi HAL 1900 masih jauh dari kenyataan, namun banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nafas manusia. Seperti yang kita tahu pada komputer-komputer pada saat ini yang sudah banyak menggunakan artificial intelligence, begitulah generasi kelima ini mungkin kedepannya akan menjadi komputer yang lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Dan sekian dari saya mengenai sejarah komputer dari sebelum tahun 1041 hingga generasi kelima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.